Kenapa sih mereka muji gue berlebihan banget? Kayaknya gue gak segitu hebatnya deh. Jujur gak nyaman gue dipuji gitu. Kalimat barusan tadi kedengerannya kayak curhatan orang biasa yang lagi rendah hati kan? Tapi lo tahu gak siapa yang ngomong gitu? Albert Einstein. Sekali lagi, Albert Einstein. Manusia yang otak dan teorinya masuk bagian sejarah dunia, ternyata ngerasa kalau dia nggak layak dapat semua itu. Dia ngerasa kayak lagi nipu orang lewat penghargaan dan branding kejeniusannya. Sekarang, coba kita tarik ke diri lo sendiri. Pernah nggak lo ngerasa hal yang sama? Pas atasan lo muji hasil kerja lo, atau temen lo lagi muji lo bilang, gila lo keren banget. Reaksi pertama lo bukan bilang makasih, tapi malah nangkis. Lo langsung otomatis nolak pujian itu dengan kalimat, ah ini mah hoki doang, atau kebetulan aja tadi dapet yang gampang. Lo ngerasa ada beban berat setiap kali orang nganggep lo hebat. Lo cemas seolah-olah lo lagi pakai topeng dan tinggal nunggu waktu sampai topeng itu lepas dan semua orang tahu kalau lo sebenarnya biasa aja. Nah, dalam psikologi, hal ini disebut dengan istilah imposter syndrome. Nah, balik lagi ke awal video. Kalau lo pikir perasaan ini cuma milik lo atau Einstein doang, lo salah besar sih. Bukan cuma dia, bahkan seorang Michelle Obama, istri dari Barack Obama sekaligus mantan ibu negara Amerika Serikat yang bahkan merupakan lulusan Harvard ini, ngaku masih sering ngebatin di kepala, gue beneran hebat gak ya? Dan itu terus muncul di kepalanya tiap kali dia berdiri di depan ribuan orang. Oke, terus pertanyaannya kenapa sih orang-orang yang jelas-jelas ada bukti kalau mereka itu hebat, sukses, malah ngerasa kayak nggak pantas dapat pujian, cuma hoki-hokian doang? Nah, dalam video ini, satu langkah bakal bedah seputar perasaan nggak pantas dapat pujian ini. Bukan cuma itu, dalam beberapa menit ke depan nonton video ini, lo juga bakal tahu alasannya sekaligus gimana caranya biar nggak lagi ngerasa biasa aja di saat orang lain justru melihat lo hebat. Simpelnya gini, imposter syndrome itu adalah kondisi ketika lo nggak bisa nerima kalau kesuksesan lo itu hasil dari kerja keras dan kemampuan lo sendiri. Nah, imposter syndrome ini sendiri pertama kali perkenalkan oleh psikolog namanya Pauline Clance dan Suzanne Imes pada tahun 1970-an. Tapi perlu digarisbawahi kalau imposter syndrome ini nggak termasuk golongan penyakit mental dalam pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa. Jadi kalau lo kena impostor syndrome ini, setiap dipuji dikit langsung jadiin hak absurd sebagai kambing hitam. When lo dapat nilai bagus, lo langsung bilang, ah soalnya aja tadi lagi gampang. Atau dapat promosi jabatan, langsung bilang, ah ini mah hoki doang, bos lagi baik kali. Tapi pertanyaannya, kenapa otak langsung mikir gitu ya? Kenapa kita lebih milih percaya sama keberuntungan daripada kemampuan kita sendiri? Sebenarnya ada beberapa alasan terbentuknya imposter syndrome ini yang betah banget nongkrong di kepala lo. Yang pertama, pola asuh orang tua yang kurang tepat. Sejak kecil lo mungkin aja sering dibandingkan sama anak tetangga. Relate nggak? Bukan cuma itu, lo juga mungkin dapat kritik tajam tiap kali lo lakuin kesalahan. Dan lebih dihargai dari hasil daripada prosesnya. Hasilnya, lo bisa tumbuh dengan mindset, gue harus selalu sempurna untuk dianggap hebat. Hal ini bisa buat lo terus hidup bekerja terus kayak mesin buat mencapai kesempurnaan. Yang mana di dunia ini, namanya kekurangan dan kegagalan itu hal biasa buat manusia dalam berproses. Sehingga di waktu lo ngadepin masa itu sekali atau dua kali, lo langsung ngerasa diri gak hebat. Akhirnya ketika ada yang muji, ya lo langsung nangkis pujian itu. Kedua, lo dapet tanggung jawab atau peran baru. Saat lo masuk ke fase baru, contohnya jadi mahasiswa baru atau masuk ke lingkungan yang belum familiar, lo bisa merasa kecil di tengah-tengah orang. Dan tanpa lo sadari, perasaan ini bisa berkembang seiring waktu hingga jadilah namanya imposter syndrome. Terus yang ketiga adalah karena sifat perfeksionis dan ambisius lo. Sekilas ini memang kelihatannya positif ya, karena hal ini buat lo terus berkembang. Tapi di sisi lain, standar yang terlalu tinggi justru buat lo sulit merasa puas, dan akhirnya lebih mudah merasa kurang, padahal nyatanya lo udah lakuin yang terbaik. Yang keempat, itu karena faktor kepribadian. Terutama jika kamu cenderung mudah cemas atau kurang percaya diri. Hal ini buat pikiran lo lebih fokus ke kekurangan daripada kemampuan. Jadinya rasa nggak yakin sama diri sendiri itu semakin kuat. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan, terutama yang kompetitif banget plus juga diskriminatif. Kalau lo ada di lingkungan yang persaingannya ekstrim, tanpa sadar lo jadi sering banget ngebandingin diri sama orang lain. Apalagi kalau masih ada perlakuan yang gak adil, entah karena suku atau jenis kelamin, itu bisa makin ngebuat lo ngerasa kayak gue gak pantas ada di sini.
dan pada akhirnya membawa pada sikap menolak dan tidak merasa pantas akan nilai diri sendiri. Tapi tenang, kabar baiknya, perasaan gak pantas ini sebenarnya punya sisi positif yang gak banyak orang tahu. Mau tahu apa? Nah, ada seorang asisten profesor di MIT Sloan namanya Basima Taufik. Beliau menemukan kalau orang yang mengalami imposter syndrome cenderung lebih mampu berhubungan baik dengan orang lain. Dan gak cuma itu, mereka juga cenderung berperilaku lebih etis dalam bekerja. Rasa nggak pantas ini secara nggak langsung bikin kamu jadi sosok yang lebih peka, peduli, dan punya standar moral yang tinggi. Tapi meskipun ada sisi positifnya, imposter syndrome ini jangan dibiarkan terus-terusan kuasain lo ya, yang buat secara internal lo merasa bener-bener nggak pantas. Terus, kalau lo lagi di posisi ini, gimana cara pelan-pelan keluarnya? Ini dia beberapa cara yang bisa lo lakuin biar keluar dari labirin imposter syndrome. Pertama, akui perasaan lo. Jangan dipendam. Coba deh ambil buku catatan, tulis semua keraguan lo secara spesifik. Kenapa lo ngerasa nggak mampu? Apa alasannya? Jangan lupa juga tulis kelebihan lo dan hal-hal yang berhasil lo lakuin. Nah, pas lo tulis dan lo baca ulang, lo bakal sadar kalau kebanyakan ketakutan lo itu sebenarnya nggak berdasar dan cuma skenario horor buatan otak lo doang. Kedua, lawan pikiran negatif sama positive self-talk. Tiap kali suara di kepala lo bilang, alah itu cuma hoki, langsung lawan. Bilang ke diri lo, enggak, gue bisa di sini karena gue udah begadang buat ngerjain ini. Gue udah belajar dan gue udah ambil keputusan yang benar. Netralin racun di kepala lo, pakai fakta usaha lo sendiri. Ketiga, cerita. Jangan simpen sendirian. Ngobrol sama sahabat, keluarga, atau kolega yang lo percaya. Kadang orang lain bisa lihat kehebatan lo jauh lebih jelas daripada lo ngeliat diri lo sendiri. Mereka bakal ngasih perspektif baru yang bikin lo sadar. Oh, ternyata gue emang seoke itu ya. Keempat, kenalin kekuatan dan kelemahan lo. Maksudnya bukan buat minder, tapi buat objektif. Pas lo tahu apa yang lo jago, lo bisa fokus maksimalin itu. Pas lo tahu apa yang lo kurang, lo tinggal cari cara buat belajar lagi. Dengan gitu, lo nggak bakal buang waktu cuma buat khawatir lo nggak qualified. Dan yang paling penting, nikmatin kesuksesan lo. Please banget, rayakan keberhasilan lo. Coba inget-inget lagi, udah berapa banyak waktu dan tenaga yang lo keluarin buat capai itu. Biasain buat bilang terima kasih pas dipuji, jangan ditangkis lagi. Rayain, makan enak kek, beli barang yang lo pengen kek, itu hadiah buat usaha, kecerdasan, dan keahlian lo. Lo di posisi sekarang itu karena kemampuan lo, bukan cuma hoki. Tapi perlu diingat ya, kalau kamu udah aware sama kemampuan kamu, bukan berarti sudah merasa cukup dan berhenti berkembang. Tetap teruslah memperbaiki diri dan belajar. Nah, satu tips tambahan dari gue. Kalau lo ngerasa masih belum jago banget di suatu hal, ya udah, maksimalin dengan belajar. Belajar lagi biar lo lebih tenang dan kompeten. Tapi ingat, belajar karena pengen berkembang ya, bukan belajar karena lo ketakutan sama ekspektasi orang lain. Dan kalau nanti lo udah berhasil menang lawan imposter syndrome ini, satu pesan gue, tetap rendah hati, tapi jangan rendah diri. Jangan jadi tinggi hati atau sombong, tetap tempatin diri lo dengan baik dimanapun lo berada. Dan kalau video ini ngerasa kena banget di lo, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Satu Langkah biar kita bisa bareng-bareng jadi versi yang lebih baik tiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!